pastinya luar biasa ya. Selamat hari Minggu semua. Hari ini Ibu Guru Intan ditemani oleh Ibu Yuniati. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga sehat semua ya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan Kak Asni. Halo semuanya, selamat hari Minggu ya. Oke, kita bertiga mau menemani kalian bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu ya. Sudah siap semua? Yuk kita ambil sikap doanya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh menikmati hari-hari kami. Ini kami anak-anak sekolah minggu, kami akan beribadah, kami akan memuji nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita berdiri semua ya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Pakai gerakan ya. 2, 2, ya. Tetap berdiri ya.
waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Lancar ya semuanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, tibanya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita kembali mengangkat pujian, kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, tadi adik-adik kita sudah memuji Tuhan. Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah sebelumnya, yuk adik-adik ambil sikap berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin dan sertai kami. Kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh ibu guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada pagi hari ini judul cerita kita tetap setia dan taat dalam menghadapi masalah. Nah, nas Alkitab yang diambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 21. Yuk adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Ayub 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 ya. Nah, isi nas ini adalah tentang seorang bapak yang tetap taat dan setia kepada Tuhan walaupun kehidupannya banyak masalah, banyak pergumulan yang dia hadapi. Ya, nah adik-adik siapakah bapak itu? Yuk
Kita dengarkan ceritanya berikut ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyanya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyanya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lalu iblis pergi menemui Ayub. Semua harta benda Ayub dicuri oleh orang, dan kambing domba habis terbakar, tidak ada yang sisa sedikit pun. Semua harta benda Ayub habis semua. Bukan cuma itu, semua anak-anak Ayub mati karena rumah tempat mereka berkumpul roboh karena angin kencang. Bapak Ayub sangat sedih sekali, sebab dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan bukan hanya itu aja adik-adik, si iblis pun mau Ayub lebih menderita lagi. Tubuh Ayub dibuatnya penuh dengan koreng atau borok. Jadi Ayub sangat kesakitan. Ayub pun bingung, kenapa semua ini bisa terjadi? Tetapi Ayub tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ayub selalu berdoa dan menyerahkan pergumulannya dan penderitaannya yang dialami kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, Tuhan sangat senang kepada Ayub, karena Ayub tidak mau dicobai atau Ayub tidak mau digodai oleh si iblis. Nah, adik-adik, karena kesetiaan dan ketaatan Ayub kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kembali kehidupan Ayub. Tuhan akhirnya memberikan harta yang sangat berlimpah kepada Ayub, dan juga Tuhan memberikan keluarga yang bahagia kepada Ayub. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kisah kehidupan Bapak Ayub, di mana Bapak Ayub tetap setia dan taat kepada Tuhan di saat dia menghadapi banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Tadi kita sudah dengarkan bahwa Bapak Ayub kehilangan semuanya, harta bendanya, bahkan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Dengan kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan hartanya yang berlimpah kembali. Tuhan memberikan keluarga yang bahagia kembali kepada Bapak Ayub. Adik-adik, kita perlu belajar dari kehidupan Bapak Ayub. Kita boleh tetap setia, taat, dan terus bersyukur kepada Tuhan. Di saat kita di tengah-tengah saat ini, kita boleh menghadapi pandemi COVID, ya, tetapi kita harus tetap setia, ya adik-adik, ya.
walaupun adik-adik tidak bisa datang sekolah minggu, tidak bisa ke sekolah, bahkan adik-adik pun tidak bisa bermain dengan bebas, tetapi kita tetap bersyukur Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Itu perlu kita syukuri ya adik-adik ya, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk saat ini juga kita boleh doakan supaya pandemi ini cepat berlalu ya adik-adik ya, supaya kita bisa beraktivitas kembali dengan baik. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan adik-adik 1 minggu ini diambil dari Ayub 1 ayat 21b. Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik setelah sudah hafal, kirimkan videonya ke ibu guru sekolah minggu ya adik-adik ya. Sampai di sini dulu untuk cerita kita minggu ini. Kita masuk dulu di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami di saat-saat seperti ini. Kami menghadapi pandemi karena COVID-19. Kami tidak bisa bersekolah, kami tidak bisa ke sekolah minggu, bahkan kami tidak bisa bermain, beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, kami tetap taat dan setia, bahkan bersyukur juga kepada Tuhan. Tuhan terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus boleh memberkati kami. Kami boleh sudah belajar dari Bapak Ayub yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan, kami mau taat dan setia terus kepada Tuhan walaupun kami menghadapi banyak masalah ataupun cobaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian berjudul Yesus Sayang Padaku. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
berminggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 14. Tiap orang dicobai oleh dirinya dengan keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terima kasih, Cece. Salam Tante, salam teman-teman. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terima kasih, salam. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Karena tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena mereka diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Ayat hafalan untuk minggu ini Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terima kasih Tante, shalom. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Salam teman-teman, salam Ibu Guru. Ini ayat hafalan saya. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Dadah. Salam Tante, salam kawan-kawan. Ayat hafalan minggu ini Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Salam Tante, salam kawan-kawan semua. Saya bisa namanya. Ayat hafalan minggu ini Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terima kasih. Hai teman-teman, ketemu nama saya Fanya. Saya mau ayat hafalan teman-teman. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia dipikat olehnya. Hai teman-teman, saya Rafael. Ayat hafalan Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Salam Tante. Ayat hafalan minggu ini Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Shalom. Salam Pak Guru, nama saya Felix. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Shalom Tante, nama saya Abel. Ayat hafalan saya hari ini Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih.
Shalom Tante, nama saya Mika. Yang hafalan saya hari ini Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Shalom Tante, nama saya Mika. Ya, hafalan saya hari ini Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih Tante. Shalom Tante, nama saya Abel. Hafalan saya hari ini Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terima kasih. Guru, saya Nelly. Saya ingin menghafal ayat hafalan. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada Bu Guru.